Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video tentang makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Lestari dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang subbab pertama, yaitu tentang pengertian makna Pancasila. Pengertian makna Pancasila sendiri itu bisa dilihat secara dua jenis. Yang pertama itu secara etimologis dan yang kedua secara terminologis. Kita masuk ke yang pertama dulu. Secara etimologis, Pancasila itu berasal dari bahasa India atau bahasa Sanskerta. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, Pancasila itu berasal dari kata susila yang artinya tingkah laku baik. Nah, menurut Muhammad Yamin, Pancasila sendiri itu punya dua macam arti. Yang pertama itu dari kata panca yang artinya 5, dan yang kedua dari kata shila dengan i yang pendek atau berarti dia itu sendi, alas atau dasar. Dan yang kedua dengan shila dengan i yang panjang itu artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik, dan senonoh. Kata Pancasila sendiri itu ada di dalam kitab atau buku Negara Kertagama dan kitab Sutasoma yang berisi 5 perintah kesusilaan atau Pancasila Krama yang berisi 5 larangan. Yang pertama itu dilarang melakukan kekerasan, yang kedua dilarang mencuri, yang ketiga dilarang berjiwa dengki, yang keempat dilarang berbohong, dan yang kelima dilarang mabuk akibat minuman keras. Nah, yang kedua ini secara terminologi. Secara terminologi, Pancasila itu artinya 5 asas dasar yang digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama dari 5 prinsip dasar yang sudah ia usulkan. Nah, saat disahkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, kata Pancasila itu yang memuat tentang isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang dinamakan Pancasila. Nah, sejak saat itulah kata Pancasila itu sudah umum didengar dan menjadi bahasa Indonesia sampai saat ini. Ada juga beberapa pandangan berbeda tentang pengertian makna Pancasila. Yang pertama itu menurut Insinyur Soekarno. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi dari jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun telah lama berabad-abad tertutupi oleh kebudayaan Barat. Dan yang kedua itu ada menurut Profesor Dr. Andes Mr. Notonegoro. Kata dia, Pancasila itu merupakan dasar dari falsafah negara Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada berdasarkan pada lambang negara Republik Indonesia atau Garuda Pancasila. Menurut itu artinya Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi sebagai syarat dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat Pancasila. Sejarah diangkatnya Pancasila ini menunjukkan bahwa yang pertama, Pancasila itu adalah nama. Yang kedua, nama Pancasila itu merupakan nama dan suatu falsafah. Yang ketiga, Pancasila itu bukan Soekarnoisme. Yang keempat, Pancasila adalah falsafah negara Indonesia. Yang kelima, sebagai falsafah negara, Pancasila itu hanya diketahui 5 intinya dan isinya bangsa Indonesia. Dan yang keenam, setiap arti yang diberikan harus mempunyai syarat isi jiwa bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yuni Puspitasari. Saya dari kelas MK1B dengan NIM 20044410057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai falsafah negara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian falsafah hidup. Falsafah atau pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup. Nah, falsafah atau pandangan hidup ini ada klasifikasinya berdasarkan asalnya. Yang pertama, falsafah atau pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan yang mutlak kebenarannya.
Yang kedua, falsafah atau pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang ada. Yang ketiga, falsafah atau pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan yang relatif atau tidak mutlak kebenarannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai falsafah negara. Falsafah Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah negara berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Nah, Pancasila sebagai falsafah negara itu ada buktinya di dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia. Yang pertama, ada bukti di dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 itu untuk pertama kalinya mengusulkan falsafah negara Indonesia dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan. Bukti yang kedua ada di dalam naskah politik yang bersejarah atau Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Adapun rumusan Pancasila yang tertulis dalam Piagam Jakarta tersebut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukti yang ketiga ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945 Alinea 4 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, itulah Pancasila yang dicantumkan secara resmi, autentik, dan sah menurut hukum sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut. Yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukti yang keempat berada di dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Bertepatan di kota Den Haag, Nederland atau Belanda, pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 September 1949 diadakan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Dan pada waktu yang sama, di kota lain disusun pula Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 dengan perumusan dan tata urutan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pri-kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Yang keempat, kerakyatan. Yang kelima, keadaan sosial. Bukti yang kelima ada di dalam Mukadimah Undang-Undang Sementara Republik Indonesia. Perubahan bentuk negara dan konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak mempengaruhi dasar falsafah Pancasila, sehingga tetap tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Alinea 4 dengan perumusan dan tata urutan yang sama dengan Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pri-kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Yang keempat, kerakyatan. Dan yang terakhir, keadaan sosial. Bukti yang keenam berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret Presiden 5 Juni 1959. Pada akhir tahun 1955 diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia dan konstituante yang dibentuk mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan selanjutnya, konstituante gagal membentuk suatu undang-undang dasar yang baru sebagai pengganti
Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dengan kegagalan konstitusi tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1950, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan sebuah dekret yang pada pokoknya berisi pernyataan pembubaran konstituante, yang kedua berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan yang terakhir akan dibentuknya dalam waktu singkat MPRS dan DPAS. Nah, dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis, Pancasila tetap menjadi dasar falsafah negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 dengan perumusan dan tata urutan seperti berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama saya Ahmad Al-Hafiz, saya dari kelas MK1B. NIM saya 200 444 1043. Di sini saya akan membahas tentang tujuan falsafah Pancasila. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Filsafat Pancasila juga memiliki tujuan bagi bangsa dan negara Indonesia. 1. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi maksudnya, kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan secara sosial maupun ekonomi. Adalah mewakili, menjunjung tinggi kesetaraan, hak, dan kewajiban manusia yang membutuhkan kepekaan terhadap situasi lingkungan sekitar dengan menerapkan sikap empati yang tinggi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia atau HAM seperti yang bisa terangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Adalah sebuah kekuatan dasar yang dibutuhkan untuk mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Penting bagi kita semua untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dengan tidak mudah dipecah belah. Yang keempat, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Ini mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Yang kelima, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Maksudnya, diwujudkan dengan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong, karena hal ini adalah ciri khas warga negara Indonesia. Dengan tujuan filsafat Pancasila yang disebutkan di atas, diharapkan dengan filsafat Pancasila kita bisa menciptakan negara yang ideal, memperhatikan
kepentingan rakyat secara menyeluruh, baik secara spiritual dan material. Tidak hanya itu, dengan filsafat Pancasila juga diharapkan dengan akan terwujud cita-cita negara untuk menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa kita di awal melakukan perumusan dan memproklamirkan kemerdekaan negara. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nazira Raja Putri dari kelas MK 1B dengan nomor induk mahasiswa 20044410042. Saya akan menjelaskan submateri saya yang berjudul Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia di era globalisasi. Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksud dengan kepribadian Indonesia adalah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sebelum dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara yang sah, Indonesia sudah terlebih dahulu menganut budaya-budaya luhur yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat nenek moyang Indonesia. Jadi Pancasila itu digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh sebab itu, Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia yang merangkum nilai-nilai yang sama seperti yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia juga turut mencerminkan jiwa dan pandangan hidup dari rakyatnya. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi yang sedang kita hadapi bersama-sama, di mana arus globalisasi menerjang bersamaan dengan berbagai macam dampak positif dan negatif yang turut terbawa. Pada hakikatnya, globalisasi adalah sebuah mekanisme yang muncul dari sebuah pemikiran yang dibentuk dan diperkenalkan oleh bangsa-bangsa lain. Globalisasi terjadi hampir di segala segi kehidupan, contohnya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan bidang-bidang yang lainnya. Kemajuan teknologi informatika serta komunikasi menjadi faktor utama pendorong terjadinya globalisasi. Pendidikan karakter bangsa Indonesia di era globalisasi menjadi sangat penting, sebab dapat menunjukkan karakter bangsa Indonesia di dalam kehidupan global. Globalisasi sendiri memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif globalisasi yang pertama adalah globalisasi menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang kedua, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan masyarakat untuk beraktivitas serta mendorong kita untuk berpikir lebih maju. Dan yang terakhir, globalisasi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi yang pertama adalah hilangnya rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri. Yang kedua, bangsa Indonesia seakan lupa akan jati dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia karena kerap meniru budaya-budaya barat. Yang ketiga, globalisasi menyebabkan sikap individualistik yang menimbulkan ketidakpedulian antar sesama warga, memudarnya budaya gotong royong, serta menciptakan kesenjangan sosial. Agar bangsa Indonesia tidak kehilangan kepribadiannya di era globalisasi, ada beberapa hal yang dapat kita upayakan. Yang pertama, kita harus mampu membentengi diri dengan kebudayaan negara Indonesia yang baik. Hal ini dapat kita terapkan dengan melestarikan kebudayaan daerah kita sendiri. Yang kedua, kita harus mampu menyaring budaya buruk yang berasal dari luar dan tidak terpengaruh oleh budaya buruk tersebut. Yang ketiga, kita harus berusaha untuk lebih menerapkan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah dengan menciptakan semangat nasionalisme yang tangguh. Misalnya dengan mencintai dan merasa bangga dengan produk-produk hasil Indonesia.
Nama saya Dinda Febriski Komara Putri dengan NIM 10044411038 akan menjelaskan tentang penerapan makna Pancasila di kehidupan sehari-hari. Contoh sikap positif yang sesuai dengan Pancasila yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. 1. Sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut adalah yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, percaya kepada Tuhan atau mengikuti suatu agama juga bagian dari identitas diri dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran yang dianut masing-masing. Ketika sudah memeluk suatu agama tertentu, maka kita akan terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena itulah, kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Perbedaan di antara pemeluk agama bisa saja menimbulkan masalah di negara kita. Cara yang paling mudah untuk menghindari konflik agama adalah dengan meningkatkan rasa toleransi. Dengan adanya toleransi, maka kita akan saling menghormati satu sama lain. Kedua, sila kedua. Sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia ini. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut yang pertama ada tidak membedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Karena pada dasarnya semua manusia itu dilahirkan sama dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka tidak sepantasnya dan tidak seharusnya sesama manusia untuk saling membandingkan atau menjatuhkan manusia yang lainnya. Yang kedua, membela kebenaran dan keadilan. Jelas sekali bahwa kebenaran itu harus ditegakkan dan rasa keadilan harus dijunjung tinggi, dikarenakan hal tersebut sebagai pondasi untuk menjadi negara yang merdeka dan maju. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminatif atau membeda-bedakan antar warga negara agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berakibat pada perpecahan. 3. Sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Contoh sikap yang mencerminkan pada sila ini antara lain 1. Sikap cinta terhadap tanah air dan bangsa, yaitu dengan munculnya rasa kebanggaan, rasa menghormati, rasa kecintaan, rasa memiliki, dan kepatuhan yang dimiliki oleh setiap warga negara terhadap negaranya atau tanah airnya. Yang kedua, dengan menjaga nama baik bangsa dan negara, dengan cara selalu mengingat nama-nama bangsa agar menjaga nama baik bangsa dan menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Yang ketiga, rukun antar sesama warga negara agar mewujudkan solidaritas sosial. Dengan begitu, tercapailah cerminan diri dari sila Persatuan Indonesia. 4. Sila keempat. Sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh sikap yang mencerminkan dari sila ini antara lain yang pertama yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Digunakan untuk mencapai suatu keputusan tertentu. Musyawarah juga untuk menghindarkan diri dari namanya mau menang sendiri, alias memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Apabila hasil dari musyawarah sudah mencapai kata mufakat, maka kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada dan tidak bisa memaksakan. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilu. Dilaksanakan sebagai hak rakyat Indonesia sebagai warna negara yang demokrasi untuk memilih pemimpin negara selanjutnya. 5. Sila kelima. Sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil kepada semua orang. Contoh sikap yang mencerminkan sila ini antara lain saling tolong-menolong,
sesuai kemampuan. Kita sebagai makhluk sosial sebaiknya saling tolong-menolong kepada orang lain karena kita tidak akan bisa hidup sendiri. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Apabila hak kita ingin dihormati, maka kita juga harus perlu menghormati hak orang lain. Dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Sekian video dari kelompok kami. Mengenai pengertian makna Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.